Takbir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita sekalian, yang telah memberikan usia kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita bersama-sama berkumpul di Masjid Siti Khadijah ini untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, dengan karunia, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu di tempat ini di Masjid Siti Khadijah atau dapat mengikuti kegiatan ini di mana saja, baik di rumah ataupun di mana saja, yang penting bisa mendengarkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada hari ini, hari Ahad tanggal 1 November 2020 di Masjid Siti Khadijah kita akan mengadakan pengajian. Insya Allah akan dirutinkan. Kita sebut saja jihad. Namun disebutnya jihad. Jihad. Sekali lagi apa disebutnya? Jihad. Jadi apa? Ngaji ahad. Jihad itu singkatan ngaji ahad gitu ya. Jihad. Jihad pengajian ahad, pengajian hari ahad ya. Insyaallah kita rutinkan untuk menambah ilmu pengetahuan agar mengetahui khususnya dalam bidang agama Islam. Terus ya. Kenapa? Karena kita orang Islam itu sepatutnya mengetahui apa yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Insya Allah tema kali ini judulnya, judulnya adalah Toharoh. Apa judulnya? Toharoh. Ya. Pernah ada yang dengar Toharoh? Sudah belajar Toharoh? Belum, atau sebenarnya sudah ya? Ya. Sudah pernah belajar toharoh. Nah, gelap deui mun. Gelap deui. Lupa lagi ya apa itu toharoh. Nah, kali ini insya Allah kita akan pelajari tentang toharoh tersebut. Biar kita tahu ya. Nah, ini ada keterangan di dalam Al-Quran. Tadi Pak Ustadz menyampaikan, Pak Ahmad menyampaikan ada dalam Al-Quran tentang tohar tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Surat 2 ayat 2
222. Dua na ya Pak. Al-Baqarah itu kan surat kedua ya. Betul? Nah, surat kedua ayat 222. Insya Allah semuanya sudah tahu, sudah hafal ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Terus apa? Asal. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sini mat ngali mau Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bagus. Berapa? Surat 2 ayat 2. Kemudian Dia apa sih? apa? Aji waktu apa ajinya? Oh, Aji mah keluar Ditanya. di luar kepala. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Coba kita lihat. Innallaha, inna sesungguhnya, Allah yuhibbu. Yuhibbu itu asalnya dari kata ahabba yuhibbu. Uhibbu mencintai. Ana uhibbu ilaik. Saya cinta padamu. Ana uhibbu bakso. Saya suka bakso. Nah, yuhibbu itu mencintai, menyukai. Tawabina, taubat. Orang yang bertaubat. Tahu orang yang bertaubat? Halo? Tahu orang yang bertobat? Tahu. Berarti semuanya sudah menjadi tahu ya? Ya. Orang yang bertobat itu adalah orang yang mensucikan diri secara batin. Ya? So, orang bertobat itu kan meminta ampun kepada Allah. Betul ya? Betul. Kan ada di dalam pujian ajilu bitobati qabla maut. Nah, artinya mari kita bertobat sebelum datang maut. Wa ajilu bisolati qabla maut. Mari beribadah sholat sebelum habis waktunya. Gitu ya. Nah, itu surat Al-Baqarah. Tadi yuhibbut tawwabina wa yuhibbu, dan mencintai, menyukai al-mutatahhirin, orang-orang yang bersuci. Kalau taubat tadi mensucikan batin, mensucikan dari dosa, kesalahan. Kalau toharoh sama juga mensucikan, tapi mensucikan jasmani. Mensucikan apa? Jasmani. Ada lagi di dalam surat Al-Mudassir ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiyabaka fatahhir.
Artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, Islam itu sebagai agama yang sempurna. Halo. Hai. Kami dibaca halo, hai ya. Halo. Halo nih. Si Firman. Kamu hai, halo ya. Belum ngopi. Ulangi. Halo. Hai. Hai. Halo. Sip, bagus. Berarti nyambung. Si Firman. Halo. Beban nanti sambung ya. Sambung tuh. Nah, Putus jadi Islam itu agama yang sempurna. Sehingga masalah kebersihan itu diatur. Saya bukan hanya masalah kebersihannya, yang sekecilnya pun yang sekecilnya lupa kabinan nanya itu diatur oleh Allah. Contohnya apa, Sob? Contohnya apa? Hah? Kalau masuk ke kamar mandi ada aturannya dalam Al-Quran nggak? ada Dalam hadis ada nggak? ada Didahulukan kaki mana? kiri Kaki kiri. Ya, jadi ayat mana? Kita asup ke kamar mandi, gubros ke kamar mandi. Jebur. Wow, itu sepeda. Nah, jadi diatur, ya. Bersuci. Nah, kita akan bahas tentang masalah ini ya, masalah bersuci ini. Jadi semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia itu diatur oleh Al-Quran dan hadis. Supaya apa? Supaya berbahagia di dunia dan di akhirat. Petunjuknya, aturannya itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran surat yang kedua, Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan muttaqin. Ya. Jadi petunjuk itu apa? Arah yang menunjukkan. Ya. Itu sana bilang jihad oh jihad. Apa yang jihad? Jihad. jihad smart Seperti jihad membeli HP. Ya. Nah, ketika beli HP itu ada petunjuknya kan? Halo? Ada petunjuknya cara menggunakannya. Halo? Supaya apa? Supaya benar digunakan aya HP teh. Ulah sagala we pencetan wah jadi aya kata delete, pencet delete-na. Ah, bea teh kahapus. kareset Aya di dia ada uninstall, uninstall, pencet. Ah, bea. apa harus Nah, jadi ada petunjuknya supaya benar, supaya kuat ya HP teh. Ya, asal ulah dibalang-balang nanti lalu berulang, ya. Nah, petunjuk untuk hidup di dunia dan di akhirat itu adalah Al-Quran. Nah, kita sebagai barangnya, halo? Hai. Halo. Kita sebagai barangnya, ciptaannya, nah, cara hirupna teh Al-Quran yang hadis. Ye HP-na, cara ngahirupkeun HP teh aya dina petunjukna. Terus tuh. Nah, di antaranya tentang bersuci. Ya. Tentang kebersihan. Banyak ayat Al-Qur'an di antaranya tadi ya tentang kebersihan. Namun di dalam hadis yang lebih bukan keras ya, yang lebih membuat kita memperhatikan masalah ini sebetulnya begini. Ya. Toharoh atau bersuci jika tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan benar akan
menyebabkan siksa kubur. Jadi apabila toharoh tidak dilakukan dengan benar akan menyebabkan apa? Siksa kubur. Siksa kubur. Ya. Kenapa akan menyebabkan siksa kubur? Ini dalam hadis. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing, buang air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Suatu hari Rasul berjalan dengan sahabat di Lumpangan, jogging. Lain jogging, jalan-jalan mana? Walking. Oh, refreshing. Ya. Nah, jalan. Nah, suatu ketika Rasul berhenti. Urun. Para sahabat bertanya, kenapa urun? Kenapa berhenti? Rasul menyampaikan, karena terdengar oleh Nabi Muhammad bahwa ada 2 kuburan di situ. Kuburan. Yang sedang menerima siksa kubur. Jadi kedengaran sama Rasul. Mungkin suaranya menjerit-jerit. Para sahabat tidak mendengarkan karena tidak diberitahu oleh malaikat. Upami ayah hayam ngaliwat ke kuburan. Hayam itu kadang binatang itu mendengarkan suara jeritan yang ada dalam kubur. Suka berdaya, diam, cicing kan. Kelumpang, cicing. Nah, itu mendengarkan suara yang ada di dalam kubur. Ternyata, Rasul menyampaikan di dalam hadis ini ada 2 orang yang sedang disiksa di dalam kubur itu. Yang pertama adalah dia disiksa di dalam kubur karena suka namimah. Namimah itu artinya mengadu domba. Kumaha lamun ngadu manuk? Ngadu jangkrik, ngadu cupang, ngadu sireum. Pernah ngadu sireum? Siram beureup. Sireum gede kan ya? Gede kita. Nah, maksud ngadu domba di sini, maksud ngadu domba di sini adalah bukan domba diadukan, tetapi mengadukan orang lain, ya, yaitu memfitnah. Itu contoh kieu cek abang teh misalkan tuh ente sangat tuh agak engke balik di masjid di daguan di lapang cek sangat itu cek agak abang dia nyarios ke agak enggak itu kayak nangis di masjid enggak dilihat tuh di daguan di lapang. Kita milih ngadu domba kanan kiri ya padahal henteu kan. Nah, seperti itu yang disebut dengan ngadu domba, memfitnah, fitnah kali itu, fitnah kali padahal henteu. Ai fitnah artinya apa? Ai fitnah artinya apa? Bohong kan, di antara ciri ya, ngadukeun batur supaya diadu, supaya ribut, supaya ramai. Nah, ini
Orang yang suka mengadu domba di akhirat dina kubur akan disiksa. Yang kedua tadi adalah orang yang apabila sudah buang air kecil BAK tidak membersihkannya. Begitu. Kenapa mengawali toharoh ini dengan hal tersebut? Ingat ya, sholat seseorang tidak akan diterima apabila tidak suci. Karena suci itu adalah syarat sahnya sholat. Ya, sekali lagi, suci itu adalah syarat sahnya sholat. Kan syarat sholat itu diantaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar, membersihkan najis, menghadap kiblat. Apalagi Cik? Pada waktu yang dibolehkan atau yang ditetapkan. Itu adalah syarat sholat. Ada lagi, satu lagi adalah balik suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat pada waktu yang dibolehkan atau yang ditetapkan. Ya, itu ya. Jadi dasarnya ini tentang toharoh, sehingga harus diperhatikan dengan baik. Sekarang pengertian toharoh yang secara jelasnya apa? Toharoh adalah bersuci. Halo. Bapak mau nanya. Salah. Toharoh artinya apa? Kawan wae. Pak, toharoh artinya apa? Bersuci. Sip, bagus. Ya. Mulai angkat jempol. Tong tepuk tangan jadinya angkat jempol, bagus. Ya. Toharoh artinya bersuci. Dan dapat juga dimaknai dengan membersihkan segala sesuatu dari kotoran. Yang akhwat perempuan, toharoh itu artinya apa? Bersuci, ya. Atau secara luasnya membersihkan segala sesuatu dari kotoran. Dalam beribadah, toharoh menjadi dua bagian, dua macam. Ya, jenisnya ya. Dalam beribadah ada dua jenis. Pertama adalah toharoh batiniyah. Toharoh batiniyah. Yang kedua toharoh lahiriah. Toharoh lahiriah dan toharoh batiniyah. Toharoh batiniyah adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan perbuatan-perbuatan buruk seperti syirik, dengki, iri, menipu, sombong, ya, tadi teh munafik dan lain-lain. Namimah, ghibah itu adalah perbuatan batin. Ya. Terang ria tuh. Tahu ria? Ria itu artinya adalah lain. Sombong itu adalah takabur. Kalau ria itu adalah ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ibadah itu tidak boleh ria. Jangan ingin dipuji sama orang lain. Tapi ketika ada yang memuji, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, itu ria itu perbuatan batin, sehingga harus dibersihkan. Makanya tadi di ayat yuhibbut tawwabina, yang mensucikan atau yang bertobat.
mensucikan batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan yang mensucikan lahir dengan toharotnya. Ya, toharoh lahir adalah membersihkan diri dari najis dan hadas. Ada dua, najis dan hadas, dengan cara menghilangkan najis dari badan maupun pakaian dengan air atau tanah yang suci. Sedangkan hadas disucikannya dengan cara wudu dan mandi. Ya. Dengarkan, di sini ada dua. Pertama najis, yang kedua hadas. Ulangi. Yang pertama najis, yang kedua hadas. Najis adalah sesuatu yang harus dibersihkan dengan mandi dan dengan toharoh, yaitu menggunakan air atau tanah. Nah, dengan tanah bisa bersih, bisa. Oke, ada ya. Nah, itu ya. Sedangkan hadas sesuatu yang suci, yang bersih apabila disucikan dengan wudu dan mandi atau tayamum. Nah, itu. Hadas ada dua kan? Hadas naon wae? Kecil. Hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau najis ada berapa? Tiga. Apa saja? Najis muhafafah, hebat, dua bintang. Ya. Muhafafah, najis ringan, mutawasito, najis sedang, dan mughaladhah, najis berat. Gitu ya, bukan besar tapi berat. Nah, tadi hadas dulu ya. Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa disucikan dengan wudu atau tayamum. Itu hadas kecil. Yang bagaimana hadas kecil teh? Nukuma kalau dia berhadas kecil. Ada yang tahu? Ahwat perempuan berhadas kecil. Nah, apabila kita buang air kecil, itu berhadas kecil. Kita sudah berwudu, ya, sudah berwudu. Kemudian pipis tadi buang air kecil, batal nggak wudunya? Batal. Ya, tanya itu. Apalagi selain buang air kecil? BAB ya. Jadi BAK, BAB, BAKI. Ya. BAK buang air kecil, BAB buang air besar, BAKI buang angin kobi. Itu angin kopi itu angin bau ya, itu nah itu harus dibersihkan karena punya hadas kecil. Jadi sebelum sholat kan kita harus wudu. Mau ngaji wudu dulu, apalagi mau tawaf kalau udah di haji wudu dulu. Nah, itu adalah hadas ya. Jadi dibersihkan dengan seperti itu. Dengan wudu, tayamum. Dan yang kedua hadas besar. Tahu hadas besar? Tahu naon? Kalau buang air besar itu hadas besar atau hadas kecil? Kecil. Hadas kecil atau besar? Kecil. Hadas kecil.
kolostrum buang air besar. Si Ino. Ya. Nah, untuk hadas besar ini bagi akhwat perempuan itu cirinya balik, yaitu haid. Ya. Hidup. Yang memang haid, wah ya itu untuk perempuan. Ya. Nah, itu sebagai ciri balik. Gak usah malu, gak usah takut. Dan memang kalau balik seperti itu, usianya maksimal 15 tahun kalau bagi akhwat perempuan. Maksimal. Kalau laki-laki ya dengan mimpi mimpi basah. Banjir. Agak pernah mimpi basah. Jaga. Oh, itu kan bahasa itu bahasa kasurna. Itu mah pipis ya, bukan. Tapi bukan pipis. Nah, sebagai tanda balik bagi laki-laki itu adalah mimpi basah. Yang disebut istilah fikihnya itu adalah Halus. ya, cara membersihkannya harus dengan mandi. Mandi wajib. Mandi wajib karena hadas besar. Ya. Nah, sekali lagi ada dua tadi ya. Tadi najis itu toharo itu ada yang batin, ada juga lahir. Sekarang najis dari jenisnya, kita kembali ke najis lagi. Najis an-najasa adalah lawan dari toharoh. Kalau toharoh suci, kalau najis berarti Najis. najis itu kebalikan dari toharoh. Kalau toharoh artinya kan suci. Ya. Kalau najis berarti Apa? nah, Oh, bagus, 1 bintang. Aji pintar, sangat pintar. 2000. Bisa goceng kami mah. Nah, kalau najis berarti kotor. Kotoran yang harus disucikan dengan air atau tanah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, najis itu ada yang disebut dengan najis haqiqi atau najis ainiyah. Ada yang disebut dengan najis hukmiyah. Ya. Najis haqiqi atau najis ainiyah adalah najis yang bisa dilihat, diraba, diterawang. Dilihat, diraba, diterawang. Itu najis ainiyah. Jangan kayak ngomong. Jika Tunjuk. Aji ya, karena kerajaan. Contoh ya. Ini yang ainiyah atau hakiki. Ketika kita melihat ada kotoran hayam misalnya, teh hayam, kotoran hayamnya, itu kan kelihatan, betul nggak? Tidak mendul. Nah, kelihatan kan kotorannya. Ketika kita melihat nog munding, Si Aji pak. tahu nog munding? Munding kan nog munding seperti itu. Itu kelihatan. Itu hakiki atau ainiyah, ayam. Ya. Apanya? Kelihatan benarnya. Kelihatan ada baunya. Ya. Dirasa mah tidak mungkin.
Cing aya teh ucing rasana naon? Pahit. Seperti anak Aya nu menyebutkeun cenah teh ucing teh asem. Tamang pula. Rasanya Nah, tinggal ada Quran. masuk. Ya, Nah, kembali lagi ya. Yang najis yang berbentuk ataupun ini ya. Yang hukumnya najis misalkan darah, kencing, kotoran, daging babi, daging anjing itu jelas kelihatan. Apalagi homer gitu ya. Itu adalah air. Air apalagi ini. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Ya. Istilah najasa hukmiyah yaitu najis yang tidak bisa dideteksi oleh perasaan, pembauan, penglihatan. Jadi tidak bisa dilihat, diraba, diterawang. Yang hukmiyah. Nah, yang bagaimana? Yaitu seseorang yang dianggap bernajis dalam hal ini kondisi orang dia buang air kecil, buang air besar, BAB, BAK dan BAQ mengharuskan berwudu atau jinabah, ya kan tidak kelihatan, ya nggak kelihatan kan? Nah, cara membersihkannya yaitu dengan wudu atau mandi. Ada yang bertanya, kenapa yang keluarnya itu dari kubul atau dubur? Kenapa keluarnya dari belakang? Sekasana matina bujur. Tapi yang dicuci muka, tangan, rambut, ya, telinga, kaki, hidung. Kenapa? Itu disebut dengan wudu. Kenapa? Karena ini najisnya adalah hukmiyah. Jadi seperti itu mensucikannya. Gitu. Terpercaya memang kuduna kan yang dibersihkannya itu yang mengeluarkannya. Tidak demikian. Ada yang membuktikannya, coba sini, sok sini. Terus dipencet dengan dipencet dengan pas dipencet dengan ngomong naon? Aw. Oh my god. Ya Allah. Nah, itu membuktikan bahwa henteu leungeuna anu ngomong, tapi mulutnya yang bicara. Nah, ini mas secara akliyahnya ya. Najis hukmiyah seperti itu ya. Ya, itu sudah ketentuan yang Allah tetapkan, Nabi sampaikan dengan berwudu tersebut. Ternyata sekarang dapat dibuktikan orang yang bersuci dengan benar, yang berwudu, yang mandi itu akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai dosa. Nanti kita akan bahas nih fadilah atau manfaat wudu. Ternyata dengarkan, manfaat wudu itu ketika kita mencuci muka itu membersihkan dosa yang dikeluarkan, yang diekspresikan dengan muka. Ya, ketika mencuci tangan, bahkan disebutkan ada doanya khusus kan. Tetesan air yang jatuh dari tangan itu adalah meneteskan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Itu fadilah wudu. Insyaallah nanti akan diteruskan ya. Nah, tadi disebutkan macam-macam najis. Halo. Hai. Hai. Kene sudah tahu. Halo ya. Pentep ke nusare mana boleh. Si Bepa. Oh. Siap. Iya, depannya. Kan?
Ya. Nah, jadi macam-macam najis sudah disebutkan. Najis muhofafa, najis muhofafa artinya apa? Najis ringan. Ya. Apa yang termasuk najis ringan? Contohnya apa? Beakan Buang air kecil. Nah, kencing bayi laki-laki yang belum minum apa-apa, makan apa-apa selain dari ASI. Contoh ini ada pelajaran kayak di sekolah. Yang termasuk najis ringan muhofafa, contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain dari ASI. Jadi bayinya laki-laki khusus. Disebut ringan karena mensucikannya itu mudah. Dengan cara dipercikan saja air. Ya, misalkannya kayak ya ke ngasuh adiknya. Tapi adiknya teh pipis. Cukup dengan dipercikan air aja, digigit-gitu. Ya, untuk khusus hanya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Lain lagi kalau sudah dikasih minuman formula, susu formula, atau dikasih makanan untuk bayi, itu tidak lagi. Ya, ada SGM atau naon. Bonti. Nanti punya bayi makan monti. Nah, cukup dipercikan saja, dicepretkan cair, itu sudah suci. Ya, itu kenapa disebut najis ringan? Karena disucikannya mudah. Yang kedua adalah najis mutawasito. Wasit, tahu wasit? Wasit itu kan penengah, betul kan? Wasit tidak boleh pro ke regu A atau regu B, penengah, pertengahan, najis pertengahan, mutawasito. Nah, najis mutawasito disebut najis pertengahan ini yang banyak, seperti yang tadi, ya, BAB, BAK, BAQ, apalagi tadi? Iya, apa? Apalagi Komar, ya termasuk Komar. ya. Nah, itu adalah najis mutawasito. Termasuk apa lagi? Darah, bangkai, nanah, itu termasuk najis mutawasito. Dan yang ketiga adalah najis berat, najis mughalladho, najis berat. Tadi najis mutawasito ya, sebelum ke mughalladho. Disebut najis mutawasito karena mensucikannya seperti biasa dengan air. Ya, bagaimana ya? Contoh sarung kena pipis atau ngadiukan kotoran hayam, nanti ono itunya dikotok. Nah, itu kan najis. Ya, najis mutawasito. Cara membersihkannya harus dicuci dengan air. Airnya air mengalir. Jadi untuk dicuci nanti di ember ya. Ember kocok-kocok kayak gitu. Itu kabehan kalau najis. Tetapi dengan air yang mengalir. Pertama di situ engke nuka dua. Ya. Cair pertama dipicen lah. Ganti ke nuka dua. Nuka dua beres dipicen lah, ganti ke nuka tiga. Nah, itu diusahakan minimal 3 kali. Ya, cara mensucikannya. Jadi seperti itu. Dicuci saja.
Baju kena najis, kelempang, ayam anu modal misalkan kena najis kan? Kotoran burung, kotoran ayam, berarti kudu dibersihkan. Cak terus. Cara membersihkan tidak usah semuanya. Kalau yang kena ini misalkan ieu hukumnya sakieu we beunang dibersihkeun. Teu kudu kabeh. Artos teh. Nah, jadi yang kena najis saja. Nah, kalau zaman dulu, ini zaman Nabi Musa, ketika mensucikan najisnya itu harus dipotong baju nate. Bajuna ya kena najis, kudu dipotong. Zaman dulu ya. Nah, zaman Nabi Muhammad tidak demikian. Yang ketiga adalah najis mughalladh, najis yang berat. Kemana najis yang berat teh? Karena dalam mensucikannya itu tidak hanya cukup dengan air, harus dicampur dengan tanah. Apa contohnya yang termasuk najis mughalladh? Dijilat naon? Babi. Ya, anjing, babi. Ya, dog and pig. Dijilat saja, diletak wae, itu sudah termasuk najis. Apalagi dimakan. Dimakan Ya. di sini dan keluar di bawah. Nah, apalagi dimakan. Nah, makanya kita harus bisa menjaga apabila ada dog, ya, dogi, makanya hati-hati bisi dijilat. Tapi kalau dengan baunya, misalkan ya, kurang gelempang atau ya itu bisa menghindar. Terus kayak serengsek tuh bulungannya. Kalau dalam keadaan kering itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dalam keadaan basah itu yang harus dicuci. Nyucinya itu 7 kali. Ya. Nah, kenapa disebut berat? Karena dicucinya itu 7 kali. Dan yang di antaranya dicampur dengan tanah. Ya, dicampur dengan tanah. Jadi 7 kali diantaranya dicampur dengan tanah. Ini adalah najis berat. Sehingga kenapa disebut najis berat 7 kali dicucinya. Boleh. Ya. Nah, gini sekarang ya. Apabila apabila kita buang air kecil, ya, itu hati-hati. Bisi terciprat kena pakaian kita, kena sarung, kena celana panjang, kena rok, kena sajadah, itu bisa menyebabkan sholat kita tidak diterima. Komodei lamun disucikan. Ya, laki-laki nih biasa namanya bagi nangtung. Beri nangtung. Teu dibersihkan, tidak toharoh, maka itu dosa, sholatnya tidak sah. Apalagi kena baju, kena celana, apakah namun te toharoh, jadinya namun tengisangnya tidak toharoh, itu kan berarti kena celana, ya. Nah, itu harus disucikan dulu. Nah, itu macam najis. Sini boy.
Sekarang benda-benda yang termasuk najis. Naon wae? Ame apa? Di antaranya tadi ya, BAB, BAK. Ya. Kalau BAK tidak termasuk kepada najis. Kenapa? Karena BAK itu tidak kelihatan. Ya, tapi tercium saja, tidak kelihatan. Ya. Kemudian apa? Darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Kumaha darah yang mengalir teh? Contoh dalam tubuh kita darah kan? Darah itu termasuk najis. Jadi ketika sholat keluar darah misalkan Tiannya pernah luka di sini pas ke sholat di pocelan keluar darah getihan, sholatnya batal. Ya, kalau sedang sholat mimisan, ya itu juga batal. Ya, ke sholat ayah rengit di dia, terus rengitnya ditepak ceplak keluar darah, itu darah kita, darah yang mengalir, sholatnya bisa batal. Ya, jadi ke sholat mun aya rengit tong ditepak, ya digebahkeun we. Ya, dengan gerakan kita itu akan kabur gitu. Jadi kalau binatang yang tidak berdarah, bangkai binatang itu tidak termasuk. Contoh, lalat. Lalat ada darahnya enggak? Ada. Kotorannya ada, tapi darahnya enggak kan? Nyamuk ada darahnya enggak? Ada. Cuma darah kita. Jadi bangkai yang tidak berdarah atau tidak darahnya tidak mengalir, dia tidak termasuk najis. Gitu ya. Apalagi bagian yang terpisah dari tubuh hewan ketika hidup. Bagian yang terpisah dari tubuh hewan ketika hidup. Apa? Contoh pas kerhirup eta domba di potong buntutna, dijieun we gantungan kunci, terus dibawa pas sholat dibawa, itu termasuk najis. Ya. Apalagi zat yang memabukkan, khamar teh. Apalagi anjing, babi, dog, pig itu termasuk najis. Apalagi satu lagi, muntah dan air dari penyakit visual termasuk najis. Muntah ke sholat Allahu Akbar, itu najis juga. Ya, atau misalkan aji teh bisu na bujur misalnya itu bisu na bujur bisu itu pipi mek teh bisu na bucat membatalkan sholat. Jerawat misalkan jadinya ke sholat bikin kewe jerawat teh keluar malah itu juga bisa membatalkan karena ada najis. Nah, itu adalah benda-benda yang termasuk najis. Kita harus hati-hati, kita harus bisa menjaga agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak. Silakan sebelum dilanjutkan kalau ada yang mau bertanya, bilihan pada nawaskeun sok. Tok. Ya. Kalau yang
Kalau Nabi Yang jilat sama anjing lebih di itunya. Iya, iya, dicucinya 7 kali. Lebih kok. Nah, berarti kalau di sini 7 kali ya minimalnya 7 kali ya. Lebih dari itu misalkan nggak jadi masalah, asal jangan kurang. Kalau kurang boleh. Itu juga ditambah Dosa. Tadi. ya katanya hadas ya, hadas kecil. Berarti sering. Jadi di 7 kali ya, dicampur dengan tanah 1 kali. Jadi ulang tanah semuanya dengan tanah 1 kali. Lebih dari itu ya nggak jadi masalah. Tapi ulah terus sampai ke 20 kali nggak biar cair. Tanah dulu atau air dulu berarti? Nah, Tanah dulu, air dulu yang di. yang penting tidak di akhir tanahnya ya. Jadi di akhir itu membersihkannya kan, boleh boleh tanah dulu di awal, itu air atau di tengahnya tanah nggak apa-apa. Asal jangan di akhir. Karena kalau sudah di akhir itu kan yang membersihkan kotorannya. Mungkin kenapa dengan tanah? Halo? Hai. Kenapa dengan tanah? Sementara zaman sekarang kan sudah ada pembersih, deterjen, sabun, antis gitu kan gitu kan. Hand Sanitizer. Apakah bisa dengan itu? Tidak bisa. Inilah ketentuan Allah, ya, ketentuan Allah dan Rasul tentang cara mensucikan najis bugal. Tidak bisa dengan itu, nggak bisa. Nah, mungkin ada rahasia yang bakteri itu hanya bisa dibersihkan dengan tanah, ya, hanya bisa mati dengan tanah. Bisa saja, wallahu a'lam, tapi Allah yang maha tahu. Karena Allah sudah menyampaikan demikian, ya udah kita lakukan sesuai dengan ketentuan. Tidak bisa diganti, ya, dengan hand sanitizer ataupun deterjen, sabun pembersih. Ya, bagus pertanyaannya dari saudara Yaki ya. Saudara Yaki. Ada lagi pertanyaan lagi? Ahwat pada naroskeun mah. Oh, biasa. Naon eta? Lihat. Tanya naon? Kalau itu Pak bertanya. Ya. Kalau air yang menjijikan, kotor, bau, atau misalnya makanan yang udah busuk, apa masuk najis? Ya, itu bagus. Kalau air yang menjijikkan, kotor, bau, apakah itu termasuk najis atau tidak? Ada yang menunjukkan pengertian najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, ya, sesuatu yang menjijikkan. Nah, makanya dengan pengertian itu bisa termasuk bahwa air yang kotor, yang bau, yang busuk misalnya itu juga termasuk najis. Ya. Nah itu. Nah jadi intinya bahwa di dalam Islam, ya, kita ada pepatah. Ada pepatah at-tahuru satrul iman. Artinya apa? Sama dengan an-nadofatu minal iman, sebagian dari iman. Nah, Mantap kali. 3. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka kita harus selalu bersih jasmani, bersih rohani, ya, selalu membersihkan diri, badan, pakaian, diri kita, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah tadi, innallaha
La yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sering gitu guys. Sesungguhnya Allah menyukai senang terhadap orang yang bertobat dan senang terhadap orang yang membersihkan diri. Nah, terakhir ada beberapa bentuk najis yang dimaafkan. Sudah panas ya. Jadi ada najis yang tidak dimaafkan, tapi ada yang najis yang dimaafkan. Apa diantaranya? Percikan kencing yang sedikit yang sulit dihindari, baik yang terkena badan, pakaian ataupun tempat. Ini mah berarti alasannya sulit dihindari, tidak bisa menghindar. Ya, itu dimafhum. Dimafhum itu artinya dimaafkan. Kemudian sedikit darah atau muntah, kecuali jika itu atas kesengajaan, maka tidaklah dimaafkan. Jadi kalau disengaja atau kesengajaan atau banyak berarti tidak dimaafkan. Tapi kalau sedikit yang tidak bisa dihindari itu dimafhum. Contoh yang lain, darah. Darah warnanya hidung atau hijau? Merah. Burungnya. Biru saja. Darah yang kena luka, kena darah, apa namanya, bajunya, terus dicuci, kemudian tidak bisa bersih kan, masih tetap kelihatan merah darahnya. Itu juga dimafhum. Ya, dimafhum itu artinya dimaafkan. Kotoran ikan selama tidak merubah air. Kotoran ikan, air ikan sok mojanya di mana? Mau dirasai. Kalau kamunya ikan kilolok wae, ikan kalau lepas. Dirasai. Kuat ya, betul. Ningali lauk kata gorode, aduh karunya lauk kata tilolok padahal nyapak lauk. Nah itu tidak termasuk kepada najis kotorannya, ya kecuali yang dirubah nih, ya dengan kotorannya itu jadi airnya jadi kotor seperti lele, ya. Ku lele kan jadi kotor, itu bisa termasuk najis. Darah yang terkena pakaian, oh yang tadi ya. Kemudian mulut bayi yang tercampur dengan muntahan ketika dia dimasukkan makanan oleh ibunya atau disusukan oleh ibunya. Olap, seperti mana bayi teh olap, olap banyak. Olap teh lalu sagede dia muntah. Nah itu juga tidak termasuk najis. Air liur dari orang yang tidur. Nah, maksudnya teh Adai. Pulau itu juga dimafhum. Ya, yang lumpur di jalan yang terkena pakaian. Ya, walau yakin di situ terdapat najis, ini juga dimafhum. Bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir, atau tadi disampaikannya. Jadi supaya darahan kayak nyamuk, semut, sirupnya itu juga tidak membatalkan sholat. Begitu ya. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa bentuk najis yang dimaafkan.
Ya, itu yang terakhir. Mudah-mudahan jihad ini, pengajian ahad, bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan, dapat semangat, serta mengetahui tentang kebersihan ini. Insya Allah kedepannya kita akan belajar tentang adab buang air atau bersuci. Ya, insya Allah kedepannya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Pelaksanaan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.